fasilitas kepada Bapak supir pengendara roda 4 untuk memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan untuk tidak menemani Anda di dalam menyampaikan aspirasi Anda bahwa kami adalah polisi sahabat masyarakat, bukan lawan dari masyarakat. Demikian kami sampaikan. Terima kasih ya Allah. Boy akan merapat. Saudara Boy Madu, Saudara Fatolosa Talurohi, baik kepada kita masyarakat Kecamatan Toma, kami minta dan kami harapkan untuk berkumpul di depan ini. Semoga umbul-umbul yang kita bawa, segala spanduk, poster yang telah kita tulis untuk diantarkan ke depan ini. Sekali lagi kami minta kepada kita seluruh masyarakat Kecamatan Toma untuk merapatkan barisan. Belum apa-apa kita sudah dihadang oleh pihak keamanan. Ada apa ini? Kami minta sekali lagi, spanduk tolong dibawa ke depan ini. Mundur dua langkah mundur. Dah, stop. Oke, mantap. Silakan sampaikan orasinya Pak, dengan tetap menjaga ketertiban masyarakat umum di dalam menyampaikan aspirasi. Kami di sini polisi menemani Anda di dalam menyampaikan aspirasi. Silakan Pak. Baik. Dalam hal ini kami Aliansi Pemuda Kecamatan Toma menuntut keadilan atas tindakan Bawaslu dalam mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang di kotak suara, di mana pada tanggal 11 mulai pleno di Holden as dalam rangka pleno terbuka oleh KPU. Ini menilai kinerja daripada Bawaslu dalam mengeluarkan rekomendasi melakukannya dengan tidak adil, terutama terkhusus di Dapil 5, di mana kami punya bukti-bukti bahwasanya di kecamatan lain, di 4 kecamatan Dapil 5, Kecamatan Majino, Kecamatan Lausa, Sidori, dan Sukambawan itu ada bukti yang memang signifikan sekali. Tapi dalam hal ini Bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi untuk membuka kotak suara. Kenapa nih pada saat kecamatan yang hanya dengan perkataan seorang saksi caleg, bukan seorang saksi partai lagi, saksi seorang caleg, hanya dengan omongan satu orang saksi caleg, dengan segampang itu dalam waktu 5 menit bisa mengeluarkan rekomendasi untuk membuka kotak suara. Ada apa dengan Bawaslu? Jadi itulah yang perlu kami tanyakan kepada Bawaslu. Tanggapan dari Bawaslu sangat kami harapkan agar ini dipandang secara positif. Nah, kemudian bila Bawaslu dalam hal ini mempertahankan hanya Toma yang dibuka, maka kami pun masyarakat Kecamatan Toma akan tetap mempertahankan bahwasanya kotak suara di Kecamatan Toma itu kami pertahankan untuk tidak dibuka. Dan kami bersedia dibuka bila seandainya sedapil 5 dibuka semua. Jadi dalam hal
mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Dan bila seandainya hanya Toma yang dibuka, berarti kami itu merasa dijolimi. Jadi mungkin itulah salah satu yang paling penting, yang paling utama tujuan kami kemarin. Jadi kemungkinan itu aja yang bisa kami sampaikan atas pertanyaan kami. Terima kasih. Baik, karena udah siap oleh Abang Aning tadi, mohon kepada saudara-saudari, karena kami 4 orang mau masuk ke dalam, ya. Tapi di luar kami harap tenang ya, jangan buat ada kes ya. Oke, yang boleh masuk di dalamnya adalah apa sih? Amaullah Tuhan, Pak Basien, Ama Willy masuk, ya. Dan saya sendiri, cuma 4 orang. Kami harus mendengarkan bagaimana perkembangannya. Kami meminta kepada Ketua Bawaslu supaya menjawab di depan ini. Masyarakat Kecamatan Toma menunggu jawabannya sekarang ini. Kami jangan dijolimi di Kecamatan Toma dengan mengeluarkan rekomendasi hanya dengan 3 menit tanpa mengadakan rapat koordinasi kepada Bawaslu. Kami meminta kepada DKPP supaya memecat Bawaslu Kabupaten Selatan dan memenjarakannya. Karena demokrasi lahir Kabupaten Nias Selatan. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi di dapil ini. Tetapi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak memberikan rekomendasi. Tetapi kenapa di Kecamatan Toma yang notabene-nya saksi partai hanya sekali menyampaikan aspirasinya tanpa mendengarkan dari partai-partai lain, dia langsung mengeluarkan rekomendasi untuk membuka dan menghitung surat suara Kecamatan Toma. Kami jangan dijolimi, kami tidak mau suara kami dipertontonkan. Mulai dari tingkat KPPS, di tingkat kecamatan tidak terjadi keributan. Kenapa di kecamatan lain yang terjadi keributan tidak diberikan rekomendasi untuk pembukaan surat suaranya? Tetapi kenapa di Kecamatan Toma yang notabene tidak terjadi permasalahan justru diberikan rekomendasi untuk menghitung surat suara ulang? Ada apa dengan ini? Jangan-jangan Bawaslu terperpihak. Kami meminta kepada Ketua Bawaslu untuk menjawab pertanyaan kami tadi. Yang satu, kenapa harus mengeluarkan rekomendasi dengan waktu 3 menit timbul rekomendasi tanpa mengadakan rapat koordinasi? Ada apa dengan itu? Lebih cepat jawabannya lebih baik daripada kelama-lamaan. Kalau kelama-lamaan, aja mau 2 bulan kami tetap dari Toma tetap mengadakan. Kayaknya kalau alur lahir. Cepat itu lebih baik daripada kelama-lamaan. Akan bikin kami. Hidup Kecamatan Toma. Hidup. Kita jangan mau dijolimi oleh Bawaslu. Sepertinya Bawaslu tidak jujur dalam melaksanakan pengawasan pesta demokrasi yang telah dilaksanakan. Ya, selamat. Banyak pelanggaran-pelanggaran bukan hanya di Dapil 5.